Setahu gue nih, kalau pakai drone itu bukan fotografi. Lu kata Cindy ya, Babe mana nih? Nyebut lagi dia. Tadi bilang bukan fotografi, terus apa? Pornografi. Gak sekompleks kalau lu jadi KOL brand-brand lokal di sini. Oh iya, kayak Nikon gitu ribet emang. Halo Mas Adit, welcome di studionya ST Media. Ini langsung gini aja nih. Iya lah. Tahu welcome. Iya emang begini. Biar podcastnya tuh kayak nongkrong aja kita. Orang bukaan dulu, opening dulu. Enggak. Lu berarti nggak nonton? Nonton gue terakhir. Enggak, gue nggak ada opening. Nonton. Enggak ada opening gue. Nanti itu di klip. Oh, iya. Nanti kalau ada yang seru-seru kita ngomongin orang, baru kita klip. Gitu. Iya, sip. Jadi buat yang belum tahu teman-teman, ini adalah Mas Adit Yaki. Kalian boleh follow juga Instagramnya. Dia adalah ambasadornya Nikon Indonesia. Apa sekarang dibilangnya? Nikon Team. Nikon Z Creator. Z Creator. Ambasador Nikon Indonesia, DJI Drone, dan juga Nisi Global. Iya. DJI Global juga nggak sih lo jatuhnya? Enggak dong. Nggak, DJI itu lebih Drone. ke DJ Indonesia lah. Indonesia aja. Tapi kan foto-fotonya di luar negeri kan? Iya, kebetulan. Oh, kebetulan. Kebetulan. Ya, jadi ini orang serba bisa sebenarnya, dan menurut gua cukup menarik buat kita angkat di sini. Memang kemarin sempat ada yang request juga buat ngundang lu. Kan gua SS kasih ke lu kan. Iya. Walaupun satu-satunya tuh, kayaknya lu udah nggak gitu terkenal deh. Gitu ya. Umur kayaknya ya. Tapi kan ada yang umurnya udah senior juga, rame terus di sosial media ada. Bukan. Nanti Mungkin- agak ke-mention dikit. Mungkin ini lebih ke session fotografinya, mungkin orang sekarang bukan lagi ke session kalian save kali ya. Mungkin. Mungkin. Ya lu juga udah nggak pernah update sih kayaknya Instagram lu. Jarang. Kalau update sih masih sering lah, Masa? cuman huntingnya yang jarang. Di gua aja. Kalau update itu kan gue posting ya, at least seminggu gue masih posting 2 kali, seminggu 2 kali. Oh emang iya? Iya. Udah nggak Gua pernah masih- lewat soalnya di gua. Berarti lu blok gue kali deh. Enggak dong. Ini kan gua lagi buka deh. Bisa gua blok. Atau setiap gue lewat lu not interest gitu ya? Enggak dong. Kan lu salah satu foto yang sangat menginspirasi tim ST Media. Ya nggak? Gitu. Ya intinya itulah. Gue masih tetap kok konstan posting itu, tetap posting di seminggu 2 kali. Nih. Kalau ingat. Kalau ingat. Oke. Tapi at least adalah dalam 1 minggu gue pasti posting gitu loh. Terus sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang mencoba dunia yang baru lah. Di luar fotografi. Di luar fotografi, tapi ada ilmu fotografinya juga yang digunakan. Mau diceritain dikit nggak? Apa nggak usah? Kayaknya nggak usah nih, Nggak usah. nyambung. Nggak usah. Terlalu jauh. Jadi Terlalu jauh. sebenarnya emang gue ngangkat ke sini karena gue lihat nih orang apa-apa dicobain juga. Karena lu kan sempat main FPV juga kan? Drone FPV ya Ya itu juga musiman. Berarti udah berhenti kan? masih. Masa? Masih. Gue nggak Karena- lihat lo ada FPV. Karena gini, konten FPV gue itu tergantung gimana gue hunting. Kalau gue hunting pasti ada konten FPV. Cuma kan sekarang ini kondisinya gue udah berapa bulan ini nggak sempat hunting. Udah beberapa bulan? Iya. Oh karena ngurus yang kesibukan sekarang Ya ya? ngurusin bisnis yang baru sekarang lah intinya. Dari Februari sampai sekarang ini belum ada waktu buat gue keluar buat hunting kayak biasanya lah. Kalau dulu kan sebulan sekali itu udah pasti. Iya. Kadang sebulan bisa 2-3 kali. Nah, sekarang ini memang gue cut dulu untuk itu. At least buat posting gue masih punya stok-stok foto yang dulu-dulu. Dulu kan. dipakai. Iya, jadi gue masih bisa tetap konsisten di postingan Instagram. Ya, cuman itu tadi gue bilang, untuk konten FPV itu ya tergantung saat gue hunting sebenarnya. Pokoknya kalau lagi di luar, lagi jalan-jalan, Iya. bikin gitu ya. Iya, sekalian lah. Lulusan apa sih? Apanya nih? Jurusan-jurusan gitu. Kuliah nggak dulu? Gue kuliah, tapi Jurusan? nggak lulus. Masa nggak lulus? Nggak lulus, gue Deo. Jurusan apa? Jurusan gue lebih ke zaman dulu ada namanya teknik komputer. Jadi kan kalau di divisi di bagian komputer itu ada sistem informatika, ada teknik informatika, ada teknik komputer. Nah gue ini dulu ngambilnya teknik komputer. Oke. Jadi bidangnya itu lebih ke hardware sama software. Oke, nah ini biar jelas lah, karena muka lu harusnya mereka bisa lihat lu ini gue kayak ngajak guru komputer gitu ngobrol di sini. Karena gue memang taunya lu lulusan IT, tapi bukan IT ya tadi apa? Ya pokoknya Ya, itulah berkaitan sama Teknik IT. Cuma gue nggak tahu lu DO, kayaknya belum pernah cerita tuh sama gue DO. Dan Intinya- kerjaan dia sekarang berkaitan itu sebenarnya. Iya, dan
itulah kenapa dulu gue agak menyesali gue nggak selesai kuliah. Oh nyesel, nyesel. Karena birokrasi di negara kita itu membutuhkan sertifikasi dan hal segala macam. Oh iya. Karena jadi butuh gitu ya Jadi pas ngerjain gitu. sesuatu ya. Walaupun lu punya bisnis sendiri, lu ngurusin bisnis itu sendiri. Walaupun punya kompetensi gitu ya. Tapi buat legalitas itu lu harus punya sertifikat. Betul, dengerin Mo. Oke. Gue pengen tahu deh. Jadi kan lu ambasador internasional nih di sini. Nikon kita nggak usah bahas dulu lah ya, karena di sini nggak ada Nikon juga gitu. Ini Nikon. Enggak, maksudnya kameranya. Oh, produknya nggak ada ya? Lu bawa nggak? Enggak sih. Enggak juga kan. Nah, gue pengen nanya nih, lu Nisi kan brand ambassador global nih. Sebenarnya karena gue yakin banyak teman-teman nggak tahu juga kan. Benefitnya apa sih jadi ambasador global gitu levelnya? Sekarang gini lah, kalau lu udah bicara masalah brand ambassador, artinya adalah lu tuh udah menjadi sebuah ikon dari produk tersebut. Kasarnya lu mewakili produk tersebut. Iya. Dan kenapa disebutnya global? Karena perwakilan dari Indonesia salah satunya gua. Jadi Nisi itu ngambil beberapa fotografer setiap negara, 1 atau 2 fotografer rata-rata gitu ya, dijadikan ambasador global. Ya kan? Nah, untuk benefit berupa apa nih yang lu mau tanya? Iya, kayak mungkin lu dapat benefitnya apa? Apakah barang, Nah, dari segi material atau dari segi... duit, finansial atau akses mungkin? Kalau dari segi ini nggak apa-apa gue bongkar di sini, bukan? Nggak apa-apa dong. Justru ini kan ilmu yang tujuan podcast saya ini. Ya lu kurasi aja dikit-dikit gitu. Kalau nanti ada yang nyesel ngomong bilang. Jadi benefit yang paling utama dari Nisi ini dia memprovide semua kebutuhan filter gue. Oke. Ya, jadi filter apapun yang gue punya, apa yang gue mau, mereka provide. Dari holder sampai ke filter. Even saat gue di lokasi, filter gue pecah, gue fotoin, kirim ke mereka, gue belum pulang pun mereka udah kirimin. Oke. Gitu. Jadi ibaratnya gue nggak ada cerita, nggak punya filter kasarnya gitu. Itu satu profit benefit yang sangat-sangat menguntungkan buat gue. Terus kedua, sebenarnya ada bisa dibilang kayak fee ya. Fee? Oh ada fee-nya juga fee, tuh. tiap bulan. Itu ongkos lah kasarnya. Tiap bulan? Ongkos lu hunting lah. Kasarnya gitu. Nggak terlalu gede banget, cuma at least ya cukup lah gitu. Pemasukan ya paling nggak stabil, ada duit jajan lah gitu ya, duit jajan. Ya karena kan tanggung jawab kita kan ya kita harus posting. Makanya tadi gue bilang gue tetap ngejaga postingan gue di seminggu 2 kali itu karena gue ada kewajiban itu untuk posting dan mention. Oke. Dan mereka tuntutannya sebenarnya nggak banyak kok. Di Nisi itu kalau lu jadi lebih ke brand global itu kayaknya nggak sekompleks kalau lu jadi KOL brand-brand lokal di sini. Oh iya, kayak Nikon gitu ribet emang. Atau DJI. Bang, emang. Intinya mungkin sederhananya mereka karena jauh, jadi mereka nggak SOW-nya nggak susah gitu ya. Ya mungkin karena mungkin bisa dibilang karena jauh, mungkin bisa juga. Tapi kan setiap negara tuh pasti ada organizer di lokal-lokalnya lah kan. Di Nisi pun sama di Indonesia. Oh iya, ada yang handle regional gitu ya. Ada kayak nggak kenal lah, ya mesti. Itu kan distrik. Emang lewat dia. Indonesia kan dia. Oh, gitu. Dia mah udah nggak ngurus bisnisnya kok. Ya memang sih. Kayaknya dia udah nggak tertarik. Astaga. Saya nggak ikutan. Yang dibahas begitu. Itu sensor aja kok. Biar mereka penasaran apa yang diomongin orang ini. Oke. Tapi ya, gue pengen kulik dikit. Lu bisa kasih gambaran sedikit gak? Jajannya per bulan tuh ya dapat apalah gitu. Secara nilai mungkin bisa beli motor satuin atau enggak dong. Mobil satu. Gila lu. Enggak dong. Ya motor kan banyak juga ada yang levelnya. Kalau lu biasanya ya kan kalau lu jadi brand ambassador ada yang kontrak ini langsung misalnya let's say kayak sekian 1 tahun lah. Ya kan? Dan mereka langsung dapat nominal fantastis di awal. Oke. Ya kan? Ada yang seperti itu. Nah, kalau kayak gue ibaratnya dari awal itu memang nggak ada pembahasan itu, tapi mereka ya konsisten setiap bulan itu memprovide buat ya ongkos. Oh tapi itu tidak ada dalam fee lo tertulis dalam kontrak lo akan dapat
fee berapa per bulan tuh nggak ditulis. Nggak ditulis gitu. Cuma kan biasa. Ada lagi tambahannya biasanya kalau misalnya mereka launching kayak holder baru lah. Ya kan, saat ada order baru mereka kirimin gua produk sebelum dirilis ya, karena kan kita pakai buat review dulu, terus nanti ya mereka ada promotion plan kan, ada timestampnya kapan-kapan aja, dan nanti pas begitu rilis, kalaupun kita membuatkan video reviewnya itu ada fee-nya lagi dari mereka. Oh, dan itu maksudnya deal-dealan dulu. Ya itu kan nggak dilihat, tapi mereka yang provide langsung. Oh, oke. Tapi ya itu untuk campaign berarti, untuk campaign misalkan ada produk baru itu gitu. Oke. Terus lu kan itu berarti kan transferannya dari nggak mungkin. Enggak kan mutasinya nih. Soalnya gue pengen tahu nih, nanti mutasi ini lo kategorikan di SPT itu apa? Dia ngomongin gitu nih, ada orang pajak lagi lah. Soalnya gue yang lagi dikejar-kejar. Oke, kita lanjut lah. Itu hiburan aja ya guys. Enggak, kita semua di sini taat kok. Gue juga pengen cerita dulu sama mereka. Jadi, nih ilmunya orang ini. Sebenarnya gue tuh jujur ya, gue tuh nggak kenal fotografer. Gue memang ketika gue mulai YouTube karena ketertarikan gue sama teknologi kamera. Gue nggak kenal fotografer. Tiap misalkan Casey Mori kan temennya banyak tuh fotografer kan. Lo Mori juga kenal pasti kan. Oh lu kenal sini nggak Win? Oh gue nggak kenal. Kenal sini nggak kenal. Gue nggak kenal gitu sama fotografer. Termasuk dia. Gue nggak kenal sama sekali. Sampai dia juga, ya pokoknya kita dipertemukan sama acaranya Nikon waktu itu. Dan first impression gue sebenarnya nggak begitu bagus ngeliat dia gitu kan. Kayak orangnya, Win. Jadi gue tuh gitu. Jadi intinya ya waktu itu kan belum ngobrol banyak juga kan. Sampai dia juga ada cerita dia pernah debatin gue di video lama gue, tapi gue tanya video apa dia nggak mau ngomong. Ada. Nih gue screenshot tadi sebelum kemarin ini. Lah di screenshot. Nih. No. Coba. Just info filter yang ada. Oh, gini doang. Gue kira audio, kayaknya waktu itu audio ininya. Audio ya ada juga kan. Ada juga, nah ya itu lupa. Ada tuh ya. Soalnya waktu di Bangkok, gue tanya, apa lu debatin gue apa? Enggak lah, gini. Oh lupa ternyata. 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Ini video masih di apartemen. Iya, tapi kan itu video sama-sama buat bos yang sama. Iya, lu mendebatkan gue, padahal kita berada dalam satu geng. Harusnya. Tapi gue gak kenal lu waktu itu. Oh benar, gue juga gak kenal. Gue gak kenal lu kan. Lu bilang ini orang siapa sih? Jelasin filter so tau apa. Tapi emang begitu guys. Gue terkena itu berkali-kali lah. Tapi emang kalau mau maju, kita kan jangan takut salah. Yang penting ketika dikoreksi, kita ngaca gitu. Evaluasi. Kalau waktu itu mungkin gue sebel. Gue balas gak? Enggak sih. Oh enggak ya? Oh waktu itu paling gue liat, siapa nih orang nggak terkenal? mungkin nggak tahu. Tapi maksudnya setelah gue ngobrol-ngobrol sebenarnya ini orang menyimpan banyak ilmu yang luar biasa gitu ya. Terutama landscape karena dia memang landscape, kalian bisa cek di Instagramnya, fotonya aurora gitu kan, Milky Way dan lain sebagainya. Dan kemarin gue ada sempet ngobrol-ngobrol sama dia. Buat gambaran lu isi otaknya ya tadi dia IT gitu kan, terus kerjaannya sekarang berkaitan dengan AI, tapi nggak usah kita iniin kemana. Sama kemarin gue ngobrol soal Milky Way sama dia, jadi gue itu ada satu video, ada kontrak lah, gue bikin video learning dengan Filtrox. Lo sama Filtrox nggak kenal ya? Ya, sama. Buat Filtrox learning series, dan nggak tahu harusnya pas video ini tayang, video itu mungkin belum tayang. Gue ada ngajarin tentang pemula kalau mau motret Milky Way. Gue Milky Way itu sebenarnya nggak bisa dibilang baru juga ya, karena gue udah ada Creature itu udah ada 2 season. Gue ngerjain dengan pemahaman gue, pas ngobrol sama dia, anjay. Gue ngajak dia buat bikin kelas seputar Milky Way atau landscape, karena ilmunya tuh bener-bener gila banget. Nanti kita bahas dikit-dikit ya di sini tipis-tipis. Tapi gue lagi menggoda dia nih buat bikin kelas. Soalnya dia males, lagi bisnisnya nih main angkanya tuh udah nggak sama gitu kan. Tapi menurut gue sayang banget kalau ketika lu ngerjain bisnis ini ilmunya nganggur gitu, karena praktis itu jauh banget. Ya gitu. mungkin gue akan meninggalkan as a legacy lah ya.
Legacy di dalam dunia fotografi. Oh, sebagai legacy. Iya, Mungkin karena ke depan gue bakal bikin kali ini. harus. Kalau perlu mungkin kita collab. Ya, Iya, yang nggak tahu lah, terserah lu lah. Tapi itu akan jadi produk yang menurut gue ya, karena gue ngobrol doang nih dan nggak ada contoh ya. Kemarin tuh nggak ada kayak kameranya buat Nggak praktek atau apa. Tapi by teori aja tuh gila sih. Buat gua ilmu tersebut gua rasa ya 2 juta 3 juta gua masih bayar. Serius, karena gua jalan Milky Way kan kita habis banyak ya sekarang. Gua habis banyak jalan Milky Way dan gua tidak tahu hal itu. Kalau gua tahu hal itu, pasti Milky Way gua jauh lebih bagus. Gitu. Nanti tungguin. Buat sekarang karena tidak ada produk dia, kalian jangan lupa ikutan lomba kita. Kita ada lomba foto. Kalian wajib pakai preset creature kita. Lombanya total hadiahnya 45 juta. Ya pokoknya gitulah, kalian cek aja pengumuman lomba. 45 juta. Hadiahnya? Totalnya apa? Total lah. Juara 1 25 juta. Gimana? Gede juga. Nggak ada sponsor lagi. Masuk? Nggak ada. Semua full duit gua. Nyuci duit siapa? Si duit siapa lagi? Ya itulah. Pokoknya kalian cek ya kalau mau ikut lombanya gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nanti kita tipis-tipis seputar Milky Way tadi. Oke. Gue pengen tahu dulu deh. Ini kan yang nonton gue kan banyak yang masih pemula juga gue rasa. Cara paling efektif buat belajar fotografi landscape dari lu apa? Cara paling efektif itu sebenarnya ya, satu sih sebenarnya buat gue itu lu harus tahu dulu alasan lu kenapa lu mau foto landscape. Oh itu dulu. Jelas lah, karena lu buat foto landscape itu kan lu nggak bisa lu di dalam rumah lu foto. Iya benar sih. Gitu kan. Karena untuk foto landscape itu ya kita harus keluar rumah, terus lu harus datang ke suatu lokasi di mana tempat lu akan foto, apa yang akan difoto. Jadi effort. Ya, bukan hanya effort, jadi plan, lebih ke plan. Oke. Gitu kan. Satu itu, lu harus tahu dulu tujuan lu buat foto landscape itu apa. Nah, maksudnya tujuan di sini gue agak rancu nih tujuan maksudnya. Contoh jawabannya kayak gimana? Apakah karena gue mau menikmati keindahan Indonesia mungkin? Ya, tujuannya misalnya kayak gue. Gue punya tujuan, gue pengen ya hanya melampiaskan, ada orang yang ngilangin jenuh itu dengan cara traveling. Nah sama, gue juga ngilangin jenuh dengan cara gue moto. Oke. Tapi gue motonya moto landscape. Oke. Jadi gue kasarnya ini tujuan gue moto landscape itu ya buat refreshing. Gitu kan? Bukan buat nyari duit. Itu perbandingan jawabannya tuh di situ. Tapi kalau ada yang tujuannya nyari duit nggak salah kan? Nanti gue jelasin ya. Kenapa lu jangan nyari duit di foto landscape? Menarik guys, gitu ya. Tapi lu dapat duit kan dari foto landscape? Kalau dibilang dapat duit dari foto landscape, enggak. Oh maksudnya bisnisnya agak kompleks lu mainkan untuk kalau dibilang memonet itu. Kalau dibilang dapat duit dari foto landscape enggak, tapi kalau dibilang dapat benefit dari foto landscape banyak. Banyak. Oh cuma duit enggak. Duit ya tergantung. Ada cuma enggak sebanyak benefit yang lainnya. Oh, mungkin standar duit lu terlalu tinggi. Enggak juga lah, Pak. Ya kan nggak tahu, kan nanya. Namanya juga nanya. Karena gini, makanya tujuan dulu. Karena begitu lu udah nyemplung ke foto landscape, semuanya tuh jadi over budget, Pak. Waduh. Tapi relate sih. Iya benar, ini gue bicara fakta ya. Iya kan? Lu nggak cuma nyiapin gear yang mesti lu punya dari kamera, lensa, tripod, filter. Lu mesti nyiapin budget buat travelingnya juga. Betul. Ya kan? Itu over budget gitu loh. Soalnya gue memang ada budget yang sempat berkembang tuh bergelembung. Jadi fotonya gue nggak dapet lagi. Cuma gue keluar biaya towing 5 juta. Nah itu ya, hal kayak begitu. Itu. Nah everything can be happen lah kasarnya gitu kan. Ya pasti lu akan pernah merasakan lah hal-hal yang shit happen yang gak di planning gitu kan. Pasti akan ada di lokasi seperti itu. Let's say kayak lu datang ke lokasi tiba-tiba hujan, lu gak bisa dapet foto apa-apa. Makanya gue bilang bedanya fotografer landscape itu dengan foto yang bisa dibilang kayak foto-foto komersial ya. Lu datang moto dapet duit. Betul. Di foto landscape lu datang moto dapet hujan, bisa jadi kayak gitu. Betul. Dan gua memang ada satu episode kita yang gagal kan. Ya kayak foto lu waktu yang DJI R3S itu kan hujan-hujanan kan. Betul, itu juga hujan tuh. Ya itu kayak gitulah kurang lebih. Bahkan bedanya lu dapat AdSense dari situ. Oh ya elah. Lu kan main YouTube juga, AdSense lu tahu kan. Kecil. Ya intinya kayak gitu. Jadi makanya ini gue jabarin yang terburuknya lah, gitu ya. Jadi lu akan ada
over budgeting dari segi foto landscape. Makanya kalau lu memang nggak ada tujuan di foto landscape atau lu nggak punya hal yang sifatnya lebih ke passion di foto landscape, ya mendingan jaga jarak aja. Agak menjauh. Atau dikit-dikit aja gitu. Atau dikit-dikit aja. Mungkin lu bisa nyoba dari yang misalnya lu belajar landscape-nya belajar dari foto cityscape-nya dulu misalnya. Tinggal di Jakarta gitu kan, lu bisa datang ke daerah Sudirman, foto gedung-gedung, atau ikut event-event foto-foto trip, foto-foto rooftop gitu kan, ada juga bikin event-eventnya kan, kayak gitu-gitulah. Atau lu kalau misalnya iseng juga kan, misalnya lu kerja gitu kan, ya lu bisa pulang kerja tinggal taruh tripod misalnya di stasiun Manggarai di atas juga kan tuh bagus juga buat foto landscape. Ya mungkin buat mengakalinya seperti itu, cuman ke depannya lu akan merasa kayaknya gue mesti moto di luar itu. Kayak gue mesti moto di sini, gue mesti moto di sini. Gitu. Itu akan ke sana, pasti akan mati ke sana. Kayak lu lah bikin konten nggak mungkin lu pengennya di dalam studio terus kan. Iya benar. Kadang lu pengen lu keluar, tapi saat lu keluar lu pasti harus menyiapkan budget yang di luar kebutuhan konten lu. Betul. Ya. Mana viewsnya kecil kalau gue di luar. Sebel ya. Gue tuh sebel gitu. Tapi ya itu. Terus gini, kalau misalkan, oke lah, gue udah menemukan jawabannya. Gue pengen motret landscape karena ya gue suka jalan-jalan juga gitu. Where do I start lah gitu. Gue startnya dari mana nih enaknya? Oke. Untuk startnya itu kan jelas lu saat lu traveling, foto itu sebagai bonus sebenarnya kan. Itu pun hal yang gue lakukan dulu pertama kali gue jalan-jalan traveling. Awal itu gue nggak bawa kamera, tapi begitu sampai sana gue mikir kayaknya bagus ya kalau misalnya gue foto kan. Nah akhirnya gue next datang lagi ke lokasi ke Bromo lah dulu gue pertama kali moto landscape itu. Gue bawa kamera. Dan saat gue memulai pertama, ya itu gue juga nggak tahu. Mesti gimana. Gitu loh. Dan gue nanya teman gue yang dia memang udah moto landscape. Dan saat gue mau moto landscape, apa yang mesti gue bawa? Filter apa yang mesti gue bawa? Dan jawabannya tuh atau nggak apa? Ya udah lu datang aja dulu ke lokasi, tahu juga lu tahu butuh apa. Ya, zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda pak. Jauh sih, harusnya jauh kan. Itu lu mulai berarti tahun berapa? 2013 ya, atau 2014. Gue masih SMP. Ya, intinya yang gue dapat jawabannya itu. Dan akhirnya kan mau nggak mau, ya gue datang dulu ke lokasi tanpa persiapan apapun. Dan bener, setelah lu nyampe, lu tahu apa yang lu butuhin. Ya, gue tahu, gitu loh. Gue butuh shutter speed lambat. Nah, tapi dengan kondisi gue nggak punya filter, gue nggak bisa ngelambatin shutter. Ya kan? Artinya gue mesti punya filter. Dan gue butuh foto kamera yang still sturdy, karena shutternya lambat. Artinya gue butuh tripod, gitu loh. Nah, jadi persiapan itu juga mesti lu bawa. Oke. Ya, untuk pertama kali lu starting ya tripod. Filter juga nggak perlu yang yang terlalu mahal banget. Ya kalau buat trial and error ya lu beli aja filter yang murah-murah kan banyak juga kan. Iya banyak. Dari dulu banyak sih yang kayak Andy aja kan ada yang variabel murah dari terus dulu. Ya lensa sebenarnya buat foto landscape buat gue sih hampir semua lensa bisa. Hampir semua lensa bisa. Tergantung gimana lu bisa memanfaatkan lensanya. Tapi yang frekuensi paling banyak lu pakai lensa wide. Untuk sekarang sih ultra wide. Ultra wide itu angka berapa? Ultra wide itu biasanya udah di bawah 20 mili ya. Untuk full frame? Full frame. Oh, di bawah 20 mili itu udah ultra wide? Ultra wide. 20 oke juga tapi kan? Ya masih oke. Cuma kadang di case kondisi tertentu dia agak-agak terlalu tight aja untuk foto landscape. Oh iya untuk landscape ya. Terus gue pengen ngobrol yang mulai ada dagingnya dikit lah. Tadi kan mungkin agak kemana-mana. Seputar Milky Way dulu. Kemarin jadi gue ada ngobrol sama dia, Milky Way. Gimana caranya? Jadi gue kan udah jalanin 2 season tadi gue bilang kan. Tapi gue tuh Milky Way nggak pernah. Yang namanya subjek sama bintang itu sama-sama fokus. Sampai dia mengeluarkan satu kata yang gue nih, kan gue bahas kamera, channel kamera gitu ya. Tapi udah bertahun-tahun, kata ini kayaknya sih gue pertama kali denger. Boleh lu jelaskan di sini? Gue yakin anak-anak ini juga pertama kali denger. Kata seputar buat dapat fokus ini deh. Jadi itu yang disebut dengan hyperfocal distance. Ya. Dan kuncinya untuk kita, terutama gua di foto landscape, mau itu lu motonya di nightscape, Milky Way, ataupun seascape, ataupun cityscape, mau apapun scape-nya, gitu ya. Kuncinya itu adalah di hyperfocal distance.
Oh, jadi tidak harus Milky Way kan? Nggak harus Milky Way. Semua yang berhubungan dengan foto yang memiliki scenery yang luas, yang memiliki infinity. Ya. Itu sebenarnya kuncinya adalah hyperfocal distance. Nah, di mana hyperfocal distance ini adalah untuk menghitung nilai depth of field yang tepat. Gitu ya. Yang tepat itu kenapa gue bilang tepat? Karena ya umumnya orang moto landscape ya udah taruh aja f22 supaya berpikirnya tuh fokusnya semuanya fokus atau semuanya tajam. Nah, sebenarnya bukan begitu karena kan di lensa itu secara teori lensa itu memiliki namanya lens diffraction. Jadi semakin besar nilai aperture yang lu pakai atau semakin kecil lubang aperture-nya, itu akan terjadi namanya difraksi. Dan itu artinya hasil gambar lu bukannya tajam, malah jadi soft. Oh, jadi soft. Malah jadi soft. Ya, cuman kalau misalnya secara visual tuh lihatnya semuanya in focus. Iya. Nah, makanya gue bilang tajam sama in focus itu dua hal yang berbeda. Iya. Tajam semua. Aduh, salah gue. Fokus tua. Semua. Sabar. Fokus semua belum berarti itu tajam semua. Ya kan? Yeah. Lalu pakai f22 itu in focus semua. Tapi hasilnya itu nggak tajam semua. Karena tadi si lubang F-nya itu jadi kecil banget. Efek difraksi dari lensa. Ya kasarnya lu kayak lu lihat matahari, lu nyurungin mata lu baru bisa ngeliat kan. Iya, itu kan gitu. Gambar sebenarnya. Ya itulah. Itu fuzzy. Ya itu analoginya aperture lah. Iya. Gitu kan. Cuma kan saat lu menyurungin mata lu juga kan nggak bisa ngeliat jelas. Betul. Nah sama dengan aperture juga begitu lu pakai bukan yang sempit, nilainya besar. Sebenarnya lu memaksakan si lensa atau kamera ini tuh buat melihat. Makanya membutuhkan shutter yang lebih lambat untuk mendapatkan cahaya yang cukup. Nah cuman efeknya tadi ada kena efek lens diffraction. Nah untuk menghindarinya adalah dengan menghitung nilai hyperfocal. Hyperfocal. Nah jadi fotografer landscape yang benar. Kalau kalian belum tahu, berarti kalian belum jadi fotografer landscape gitu ya. Kalian ketika motret tuh harus menghitung yang namanya hyperfocal. Tenang, nggak usah emosi. Karena gue belum sekalipun motret itu ngitung hyperfocal. Karena gue baru tahu hyperfocal dari dia. Dan itu efeknya memang. Jadi gini, biasanya kita kalau landscape itu ya terutama Milky Way lah paling gampang gitu ya. Bukan Milky Way foto paling gampang, cuma logikanya paling gampang. Karena bintang kan jauh banget kan. Yeah. Titik fokus itu kan biasanya ya berapa meter. Nah, biasanya kita taruh ke infinity. Betul. Gitu. Nah, gue tuh selalu infinity. Tapi kalau Milky Way gue tricky sih. Gue kadang moto 2 kali. Jadi ada infinity. Kadang kalau gue pengen ada mobil depannya ya mobilnya gitu. Kadang gue biar kena dua-duanya gimana ya. Jadi harus milih gitu mau. Nah, sebenarnya bisa dengan ilmu hyperfocal tadi. Betul. Ya makanya kan kalau misalnya lu lihat postingan gue di Instagram, foto-foto Milky gue coba. Lu cek aja. Ya itu boleh ditunjukin nanti. Ya itu semua rata-rata mostly single shot kok. Single shot dan itu nggak perlu yang namanya focus taking. Yang cukup yang ngitung langsung fokus jauh dan dekatnya gitu ya. Kita habis cut dulu, soalnya seperti biasa Fuji kan, kita limit yang X4 di sini. Tapi dengar-dengar soal Fuji katanya dulu fotografer Fuji. Bukan fotografer Fuji. Pakai Fuji. User Fuji. Oh iya. Lu jangan gini lu. Ya tapi kan biar pada tahu aja gitu. Lebih enak Fuji Nikon sih. apa Fuji? Sony juga dulu. Oh, Sony juga. Jadi pernah nyoba Fuji, Sony, user Nikon. Ya. Nikon. Lebih enak Nikon apa Fuji? Lu kayak nanya apa? Iya kan, lu jawab tinggal cepet aja sebenarnya. Kalau kayak gitu kan orang jadi kayak, kok dia mikir? Bukan gini. Kenapa sekarang gue N-nya di Nikon? Karena dari dulu gue berjalan itu kan gue pakai 3 brand beriringan ini kan. Cuman dulu, bukan sekarang ya, kita bicara dulu. Dari semua kamera yang gue pakai tuh semuanya rata-rata lemahnya di dynamic range. Kecuali Nikonnya. Iya, itu sih gue tahu juga sih. Itu lemahnya di dynamic range. Nah kenapa gue lebih aware-nya ke dynamic range? Karena gue foto landscape itu kadang kondisi lokasi itu kan kontras. Kontrasnya tinggi. Kadang yang gelap ya gelap, yang terang ya terang. Dan di saat itu kan lu kadang mesti memilih kan. Lu mau metering yang terangnya atau mau metering yang gelapnya. Kalau lu metering yang gelap, otomatis yang terang udah
wash out, Iya. overexpose. Crowd-nya lebih kuat buat ditarik-tarik Iya, gitu ya. itulah. Ya memang kalau dynamic range kan dari dulu perdebatannya sebenarnya Canon sama si Nikon kan. Dan di maksudnya stigma luar sih yang gue lihat komunitasnya katanya landscape ya Nikon. Ya, untuk sampai yang gue tahu juga seperti itu. Sebenarnya sih Sony juga sekarang udah Ya, dari kalau segi sekarang dynamic sih range sudah oke. gokil. Dari zaman seri A73 ya. A73 A73 itu juga udah oke. Kayak lu nggak A7R perlu juga ngomongin oke. brand lain juga sih nanti takutnya Nggak apa-apa, emang kenapa? takutnya ada yang nggak setuju gitu kan. Oh iya benar-benar. Gitu. Bukan ini. Kan persepsi gua. Iya sih, tapi kan Bukan, kan gua ngomong berdasarkan experience, iya sih. pengalaman gua. Iya. Tapi pernah berarti motret pakai Sony pernah. Ya pernah. A73 gitu maksudnya generasi yang baru-baru. Oh lu baru juga sih lu di Nikon baru ya? Di Nikon kan gua paling baru berapa sih? 2000 berapa ya? 2023 ya? Apa 2022? Gua lupa lah. Anjir baru banget berarti. Iya. Oh. Nah, ya itu sebenarnya biasa lah. Perdebatan brand itu juga biasa ya kita. Ya, Orang biasa sih. dia ambasador Nikon, gua bukan media. Waktu di Bangkok tuh kita ada berseteru juga sebenarnya. Karena menurut dia Z6 Mark III tuh mahal sekali. Menurut gua sangat worth it. Tapi stance-nya juga jelas karena dia ngelihat Z6 Mark II ke Mark III kan memang harganya gelembung Iya. parah kan. Cuma gue ngelihatnya ya by spec gitu. Gue kan Z6 Mark II juga nggak tertarik ya, nggak pernah, kayaknya nggak pernah coba. Jadi ya itu. Jadi itu hal biasa lah. Nggak usah terlalu ini. Soalnya gue suka disenggol-senggol. Ya, Oh. jangan ngomongin brand lah, kok gitu. Iya udah, jangan ngomongin brand. Nah itu tadi seputar hyperfocal. Kalian bisa lihat foto-fotonya dia landscape. Jadi nggak cuma Milky Way ya, kayak belakangnya Semua sih, gunung, depannya pohon gitu lu bisa dapat full Iya, fokus juga. lu mau seasonnya Milky Way, mau seasonnya sunset, sunrise, aurora, apapun itu, selama lu ngitung hyperfocal dengan tepat, even lu pakai lensa kit pun, lu bakal menghasilkan image quality yang bagus. Iya. Gitu. Yang Bisa luar biasa. ya, bisa ya. Karena gue kenapa mempelajari hyperfocal ini, karena kan dulu juga kan belajar, waktu gue belajar foto landscape, kamera yang gue pakai itu kan jelas kamera-kamera entry level ya, Iya. dengan lensa seadanya, lensa kit. Awal-awal kan. Dan selalu gue memulai itu mengakali, memaksimalkan apa yang gue punya gitu loh. Mungkin gak sih gue punya lensa kit bisa hasilnya maximize gitu kan. Nah ternyata begitu gue cari-cari, ada teori namanya hyperfocal distance. Nah gue coba menerapkan teori ini dengan menggunakan kamera entry level dan lensa kit. Dan ternyata itu berguna banget. Mungkin sebenarnya salah satu jebakan orang lensa kit jelek karena ketika mereka belum tahu, mereka pakai lensa kit, motret kan biasanya ya landscape start gunung gitu kan, sunrise, sunset. Mereka crank si aperture dan jadi Sama ada kelemahan lainnya itu ya gini lah. Saat lu udah menghitung nilai hyperfocal, nanti lu akan tahu kenapa kita nggak membutuhkan nilai aperture yang terlalu besar. Kayak gue, misalnya gue foto landscape, kadang gue pakai f5 kok. bahkan nggak di atas 10. Enggak, kadang gue pakai f7, kadang gue pakai f4,5. Gitu. Kadang juga gue pernah pakai f2,8. 2,8 untuk landscape. Untuk landscape. Gitu loh. Karena nilai hyperfocal tadi. Gitu loh. Cuman yang membedakan lensa bagus dan lensa mahal, bukan bagus dan mahal ya, maksudnya lensa yang murah dengan lensa yang mahal, itu biasanya image quality yang dihasilkan. Karena gini lah, lu pasti kan sering review barang ya, tau lah kalau misalnya lu pakai bukaan yang besar, biasanya kelemahannya di corner, Iya. jadi soft, Vignetting juga gitu lah. vignetting. Nah kalau lensa yang lensa harganya mungkin tergolong murah, biasanya saat lu menghitung nilai hyperfocal, kelemahannya di situ. Nah, jadi nilai hyperfocal lu tepat, tapi kualitas lensanya itu nggak mendukung. Oh, baru berasa tuh lensa murahnya di situ. Di situ. Gitu. Tapi tetap hyperfocal ini ketika dihitung akan memaksimalkan kemampuan dari lensa lo. Betul. Betul. Gitu. Cara ngitungnya gimana mas hyperfocal? Nah, itu susah sekali. Karena gue udah diajarin. Itu sebenarnya nggak susah, ada aplikasinya, ya kan? Ada. Cuman maksudnya buat dinalarin dalam sebuah podcast itu susah. Karena lu harus dapat juga logika. Karena kemarin tuh waktu kita ngobrol kan gue banyak ini kan. Karena gue kepo juga gitu. Gue banyak debatin kayak kan fokus itu depth of field kan begini, maju mundur gitu kan. Gimana logikanya lu set ke angka berapa tiba-tiba fokus semua gitu. Ya pokoknya
Itu makanya gue pengen dia tuh bikin e-course gitu kan. Kayak satu video aja gue rasa cukup dan itu mahal. Gitu. Intinya gini lah, kalau lu foto landscape, lensa yang lu pakai tuh mostly lensa wide lah. Ya start itu kita bicara lensa wide itu untuk APS-C dari 10 sampai 24. Wide-nya. Ya. Iya. Itu tergolong, untuk full frame. Oh, Dari full 10 frame. sampai 24. Itu tergolong dari ultra wide sampai wide. Oke, kalau APS-C-nya berarti berapa tuh? 18 mili itu udah termasuk Masih wide. 24 mili kan ya. Ada 3 apa 20? Iya 18 sih udah agak tight sih ya. Kita pakai Fuji 18. Iya kan? Jatuhnya udah agak tight juga kan. Gitu. Cuma masih tergolong masuknya kategori lensa wide. Gitu. Nah, jadi lu harus tahu dulu lensa yang lu pakai itu fokalnya berapa. Karena cahaya itu masuk bukan karena hanya sekedar buka gede kecil aperture. Semakin lebar range lensa lu, itu juga akan mengcover banyak cahaya. Gitu. Tapi semakin lebar lensa lu, sebenarnya depth of field-nya tuh semakin tipis, nggak tebel, nggak kayak lensa yang bisa jadi bokeh gimana. Iya. Walaupun lu pakai lensa lu bisa punya 2,8, tapi range-nya di 14 mili, let's say. Iya, Kalau nggak deket bokeh banget, juga lu nggak akan bisa dapet bokeh. Iya, Jadi kalau lu motonya lurus, lu pakai f2,8 pun tetap aja semuanya akan tajam kok. Gitu. Ya, logikanya gitu. Betul. Sebenarnya. Nah itulah kenapa tadi gue bilang hyperfocal itu sangat berpengaruh di foto landscape. Karena landscape itu rata-rata lensanya pakainya lensa-lensa lebar, lensa wide. Tapi kalau misalnya lu fotonya menggunakan lensa-lensa kayak medium ya, medium range itu kayak 35 sampai ke 85. Untuk di foto landscape, lu nggak perlu ngitung hyperfocal sih buat apa juga. Oh kalau itu enggak, ya karena dia titik fokusnya memang. Ya, karena target lu bukan ngejar foreground yang di depan lu. Iya. Gitu kan kalau lu pakai lensa seperti itu, apalagi perlu pakainya misalnya tele 70-200 yang lu foto kan udah bukan yang ada di depan lu, pasti kan udah jauh subjeknya gitu kan. Tapi saat lu moto yang ada di depan lu, which is itu yang kita bisa sebut dengan foreground, ya itulah fungsinya hyperfocal itu dan lensa wide itu berperan. Dan kenapa juga gue bilang point of interest itu bukan berarti adalah focus point. Iya. Ya, ada orang ngelihat batu ini sebagai point. Berarti fokusnya ke situ. Lo pasti fokusnya gue masih begitu. Ke situ. Nah, itu sebenarnya goblok. Mindset yang coba harus lu rubah sih, bukan goblok. Tolol lagi. Canda. Tapi serius itu emang sebuah elemen yang mungkin orang terlalu banyak yang abaikan sih ya. Padahal sepenting itu gitu si hyperfocal ini. Termasuk jadi kan lu belum tahu ya, gue juga belum ada yang jelasin ke lu sih, belum cerita. Jadi hyperfocal itu kan kita atur berdasarkan kamera apa yang kita pakai dan focaling lensanya kan. Betul. Jadi kamera pun kalau nanti pakai aplikasinya harus diinput kan, pakai kamera apa. Karena setiap kamera punya faktor apa yang berbeda-beda tuh. Lu pernah jelasin pokoknya. Circle of confusion. COC. Circle of confusion, lu bayangin. Namanya itu. Lu bayangin. Kayak skill. Tau gak? Circle of confusion. itu memang setiap kamera ada nilai itu. Dan itu yang menentukan karakter bokeh di hasil foto lu tuh nilai itu. Makanya kadang ada lensa yang sama tapi di kamera yang berbeda hasil bokehnya bisa beda. Nah, itu namanya nilai circle of confusion. Gue tuh Circle of Confusion ingetnya tau gak lo? Lampunya SpongeBob yang tahu gak lo? Enggak tahu lagi. Ini nggak nonton SpongeBob, beda generasi. Ya itu ya benar sih, itu Circle of Confusion itu juga sangat menentukan. Tapi sebenarnya umumnya dia ngitung ukuran sensor sih. Karena kan kamera APS-C, full frame, medium format sampai micro four thirds kan dia punya nilai COC kan berbeda. Dan makanya kadang lu bilang atau orang umum bilang bokehnya itu kadang lebih bagus di kamera full frame daripada kamera APS-C. Nah, sebenarnya itu gara-gara nilai COC-nya, bukan karena sensornya. Oh, jadi mungkin pengaruhnya ukuran sensor, jarak gitu-gitu kali ya? Ya jelas. Sebenarnya tergabung gitu. Nah, itu kan yang membuat efek dia blur itu ya, makanya namanya Circle of Confusion. Confusion itu artinya kan dia bingung. Daripada gue bingung, mendingan gue blurin gitu loh. Kasarnya gitu lah. Gue makin bingung jadi nanti kalau ini. Lu ngerti nggak? Nggak ngerti. Gue pulang aja lah. Cuma kalau jadi sebuah e-course, gue rasa kan kita bisa tunjukin hasilnya gitu ya. Ya inilah. Balik lagi gue tetap menggoda lu untuk bikin itu terus. Tapi ya kalian biar
dan kalian pun punya kebebasan buat searching bahasa tadi. Kalau tidak ada obrolan dengan dia, gue pun tidak pernah tahu gitu. Dan kalian yang nonton video ini tuh jadi tahu, ya coba searching aja dulu. Ya pasti ada kok. Coba tulis Circle of Confusion. Atau tanya GPT-5. Nggak perlu tanya, masih zamannya Google pun bisa keluar tuh. Jadi ya itu. Tapi mostly sebenarnya nilainya hampir mirip-mirip selama sensor lu tuh sensor ukuran 35 mili ya. Mungkin kurang lebih angkanya kurang lebih mirip-mirip lah. Kadang yang membedakan itu ada posisi sensor juga kan, ada yang agak maju, ada yang agak mundur, ya kan? Iya, ya itu flange distance kan, Ya, kalau kayak gitu. kan. Terus pertanyaan gue yang selanjutnya sebenarnya mungkin agak berlawanan sama yang sempat kita bahas tadi, tapi ya nggak apa-apa, gue pengen nanya aja. Gimana sih cara, mungkin boleh yang lu tahu atau yang lu jalanin, cara monetisasi foto landscape yang mungkin paling efisien bisa diterapkan teman-teman apa? Agak susah sih jujur, kalau buat lu jual foto landscape itu nggak seperti lu jual foto komersial ya. Kayak lihat sih, lu jual foto makro lebih mudah dibandingkan lu jual foto landscape. Oh iya? Ya, kalau untuk dinaruh di platform stok foto ya. Oh, makro lebih laku? Makro lebih laku. Lu punya foto makro yang unik, itu laku. Karena kan gue juga selain di landscape, gue main di foto makro juga. Gitu. Nah, cuma kalau untuk bicara, kenapa tadi di awal juga gue bilang lu kalau foto makro itu jangan berharap lu mendapatkan. Tadi lu ngomong makro. Landscape. Lu kalau mau trade landscape itu jangan mengharapkan. Oh iya. Tadi lu ngomong makro. Oh salah dong gue. Iya. Gue cuma benerin itu dong. Iya. Jangan mengharapkan. Kalau lu foto landscape lu jangan mengharapkan foto lu untuk dijual. Makanya gue bilang dari awal, tujuan lu foto landscape apa? Sebagai passion lu jalanin. Tapi kalau lu dari awal mau landscape buat cari duit, ya mendingan lu lupain. Gitu loh. Iya sih. Iya. Tapi emang iya sih, maksudnya confusion kita asik, circle of confusion gitu kan. Kadang bingungnya gitu, kayak landscape nih ya, termasuk kita lah, jalan, jauh. Emang yang kita nikmati tuh justru scenery-nya beda sama ini. Tapi Ya, kan momennya lah ya. tetap itu kan keluar duit semua kan. Jadi Ya itu dia. Makanya mau kan liatnya gimana ya? sebenarnya solusi yang paling memungkinkan untuk lu main di foto landscape itu ya lu bikin foto trip. Iya, solusi yang paling memungkinkan cuma itu. Dan lu juga jalanin itu kan, foto trip. Sekarang sih udah nggak kayak dulu ya. Kalau sekarang lebih ke yang private aja sih. Oh, kalau dulu open. Kalau dulu open, karena ya lu bisa cek sendiri sekarang yang bikin foto trip itu udah banyak banget. Banyak yang rusak harga. Bukan rusak harga sih. Wih, keren tangannya. Karena dulu gue yang suka ngerusak harga. Oh iya, suka banting-banting diri sendiri ya? Enggak. Jadi karena ini loh, untuk zaman sekarang, zaman media sosial, lu untuk kedatang ke sebuah lokasi itu kadang udah nggak perlu agent travel, ngerti nggak sih? Iya, bisa lu sendiri. bisa datang sendiri, gitu kan. Kecuali memang lu pengennya iseng pengen rame-rame sama teman foto semua, baru lu bisa ikut. Kayak gitu, kan. Tapi kalau misalnya lu tipikal yang single fighter gitu kan, ya ngapain gue ikut foto trip, gue bisa jalan sendiri. Betul. Asalnya kan gitu. Betul. Lu tipe kayak gitu? Enggak sih. Enggak tahu. Intinya kalau kayak zaman dulu gue awal, gue buat ke Sawarna aja, awal gue bikin trip ke Sawarna, gue mesti ikut trip-trip yang backpacker gitu loh. Oh, barengan gitu ya? Barengan gitu kan, tapi di lokasi gue misah tuh sama mereka. Gue moto mereka. Jadi lu hybrid? Iya, gitu kan. Nah, terus gue cari orang lokal di sana, minta kontaknya. Besokannya gue baru bikin open trip. Oh, sana. Oke. Gitu loh. Nah itu lo bisa dapat benefit dari situ. Cuma kan, ya lo harus siap untuk menghandle banyak orang. Rasanya satu. Terus kedua lo mesti siap dikomplain orang kalau fasilitas yang lo tawarin ke mereka nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Dan ya lo mesti bertanggung jawab kalau misalnya di lokasi itu ada apa-apa. Gitu kan. Apalagi kayak foto landscape, kayak lo, let's say lo paling gampang foto landscape itu paling dekat di sini paling antara Anyer atau Sawarna misalnya. Kalau lo main ke Sawarna, di sana itu kan ya bisa dibilang pantai selatan nih, ombaknya kan ekstrim banget gitu loh. Even lu salah posisi aja lu bisa kegulung ombak atau segala macam gitu kan. Itu kan ya hal-hal itulah yang mesti lu aware. Jadi nggak cuma lu bikin foto trip
jalan ke sana sampai sana ya udah mereka sendiri foto gitu. Ya nggak bisa sih. Jangan Ngeri gitu. juga tuh ya hilang gitu kan. Betul. Nah makanya itu satu benefitnya tuh kalau yang paling memungkinkan itu tadi sih, lu bikin foto trip atau enggak lu paling dari workshop. Oh ya workshop paling ya. Kalau gue mungkin workshop karena kalau Cuma kan untuk lu bisa ke workshop tuh butuh waktu Pak, ya apalagi ngetrip. butuh momentum. Enggak, kalau nge-trip ibarat tuh lu nggak perlu nunjukin muka lu, lu bikin flyernya ke sini harganya sekian. Oh iya, Lu bisa harus ada nama jalan. dulu gitu. Tapi ya, kalau untuk workshop, lu tiba-tiba orang nggak kenal, lu bikin workshop, ini siapa orang? oh, kayak gua gitu. Iya aja dah. Iya. Ibaratnya lu harus punya portofolio dulu kalau Iya. bikin workshop. Cuma kan ya mungkin dimulainya dari foto trip tadi. Orang mulai banyak ikut lu, mulai banyak kenal sama lu, dan akhirnya mulai banyak sponsor masuk. Karena gue sendiri juga bisa dibilang diawali dulu seperti itu kok. Ya mungkin sebenarnya pemilihan itu kan preferensi kali ya. Kalau gue soalnya kalau untuk foto trip tuh kayaknya harus hospitality gitu yang susah sih. Ya Maksudnya, itu. guanya aja nih jalan bertiga doang nih, asam lambung. 3 doang udah repot gitu ya. Gimana bawa orang banyak kan gak enak gitu ya. Nah itu ya. Iya itu. Iya kan biasa apalagi nge-landscape kalau sendiri kan lupa makan, apalagi gitu cuek kan. Ya Cuma itu, kalau lagi ada orang kan itu bahaya. benar. Karena lu nggak cuman bawa mereka ke lokasi buat foto, tapi lu mesti ngatur jadwal makan mereka juga. Iya. Ngatur jadwal tidur mereka juga. Jatuhnya ilmu hospitality kan Iya, berarti. betul, gitu loh. Gitu. Dan kadang sepengalaman gue juga nggak semuanya peserta ikut itu orangnya asik. Pasti ada aja yang Ya iyalah. satu nyebelin lah gitu Nah kan. itu dia, lu ketika buka trip kan lu ketemu orang-orang baru Ya kan. itu makanya. Nah, Jadi orang-orang baru kan. banyak hal yang mesti lo prepare lah buat ke dunia ini gitu loh. Gitu. Sangat-sangat banyak. Jadi jangan berpikirnya lu ketujuan ke sini cari duitnya di sini karena gue demen foto landscape harus punya duit di sini. Enggak juga ya. Nggak susah Pak. Banyak elemennya ya. Banyak elemennya gitu loh. Karena kelebihannya lu kayak bikin foto trip kasarnya lu bisa datang ke lokasi tersebut gratis lah. Kasarnya gitu kan. Iya. Dengan membawa rombongan itu. Dan lu bisa bikin lagi kemana-kemana. Ya benefit elunya itu. Benefitnya kan itu. Selain lu dapat duit juga nantinya ya. Tergantung lah lu jualnya berapa, untungnya berapa. Kayak gitu. Paling mahal lu foto trip berapa? Yang sama lu? Lu tahu-tahu sih, gue mau nanya, gue mau bayar nih. Paling mahal Iya. 40-an juta. 40-an juta. Iceland. Iceland, Norway. Murah loh itu. Kayaknya. Ya, tergolong murah. Maksudnya masih bisa lah Sangat gitu. murah, Gue kayak 40, ya kredivo 30 bisa. Itu gua udah murah. Jangan lah ya, jangan. Jangan begitu. Alah, pay letter. Jangan yang video lah. Jangan. Lu dibekuin PPAT kan. Itu buat pelaku-pelaku yang itu. Iya. Ya, intinya kenapa itu juga gue bilang gue belakangan mungkin udah 2-3 tahun belakangan gue membatasi untuk gue bikin open photo trip ya, tapi hanya untuk orang-orang tertentu doang karena gue bisa manage jumlah pesertanya nggak terlalu banyak. Iya. Dan gue bisa bawa tripnya bisa lebih jauh dan yang pasti lebih lebih terkontrol aja buat gue nya. Iya. Jadi lebih private juga ngajarnya kayak lu bisa atur semua yang nanya settingan apa gitu kan. Gue udah nonton soalnya lu waktu pertama pakai apa 5 Pro, Action 5 Pro. Oh, Ya kan lu pakai Action 5 Pro kan? ya waktu ke Norway kemarin. Ya yang Norway. Kayaknya seru gitu. Itu dikit kan kayaknya orang. Itu cuma berlima. Iya cuma berlima kayaknya seru gitu. Ya nanti kita gitulah. Tapi nggak madit. Mahal. Nanti kita ini aja, lu bikin guide aja. Bikin guide ebook. Kalau lu mau ke Norway sendiri, spot-spotnya apa? Oh nanti gue bikin itu. Gue ada rencana. Gue udah bikin kok. Udah ngelisting kok itu. Nah itu. Dasar Ntar kita bikin video mengikuti ebooknya dia. Makanya dulu gue mikirnya gue bikin itu ada yang beli nih, ada yang mau kesana. Ya urusan belakangan ada yang beli Sedangkan apa. lu aja kesana pasti banyak kan orang nyarinya foto trip juga. Ya lu kasih kontak di bawah. Kalau mau ada guide-nya, nah, lu hire siapa kek? Hire Erwin. Nih jadi gua nggak nyambung orang. Gua bilang gua asam lambung tadi. Ya, gimana mau berangkat? Oke, terus gua mau nanya ini. Nih kayaknya lumayan seru. Foto lu kan ada yang dipakai juga buat DJI kan? Maksudnya ketika launching di Indonesia. Tuh kalau kayak gitu sama mereka dibayar nggak? Foto lu? Enggak dong. Nggak. Udah barter benefit aja. Filter benefit. Oke.
Cuma gini, nih kayak lu kan baru update nih. Ini menurut gue bagus nih. Bentar, gue sambil buka. Aditya K ini bagus banget nih menurut gue nih. Oh, katanya lu nggak pernah ngeliat postingan gua. Gua Lu love. tahu itu baru update. Iya kan bercanda. Soalnya kan gue yang jemput lu banget tadi. Jadi harus, mana nih Adit? Takutnya kan kalau keblok gue unblock dulu. Nah, Itu bagus ya menurut lu? bagus, menurut gue bagus. Cahayanya tuh oke. Ada editing juga kan? Lu sebenarnya ada kayak workshop editing juga kan sempet? Nggak ada sih, cuman sebenarnya itu workshop yang paling gue hindarin. Oh iya, lu nggak suka editing? Bukan nggak suka editing, cuman kalau buat gua tuh editing itu kan apa ya? Terlalu biasa, Bukan terlalu biasa. terlalu basic. Itu adalah karakter. Selera. Penciptaan karakter lu. Oh, oke. Jadi nggak bisa sama dengan Nggak akan bisa orang. sama sebenarnya. Oh, iya. Nah, tapi pertanyaan gue sebenarnya bukan ke situ. Ini kan lu foto pakai R3S kan? Gila ya, gambarnya gokil juga ya. Tapi setahu gue nih, kalau pakai drone itu bukan fotografi. Lu kata Cindy ya, babeh mana nih? Nyebut kayak gitu ya. Gue udah bilang, gue udah pakai nama gue aja gitu ya. Iya deh. Gimana? Apaan gimana? Ini gimana menurut lu? Gue kasih argumen. Ini kan lu keren, fotonya bagus. Cuma menurut gue kalau pakai drone itu bukan fotografi. Menurut lo? Menurut gue. Ya udah kalau menurut lo bukan mah. Gak usah repot gitu. Iya. Ya udah gitu aja. Kan hasilnya foto. Iya sih. Ayo. Cuma nggak kita mau agak panjang lah. Gini loh, gue sempet ngerespon postingan temen gue si Reza. Dia juga ngerespon masalah pembahasan itu. Which is dia juga sebagai drone fotografi sama drone videographer juga. Reza siapa? Reza Alatas. Oh kenal. Nah lo. Pernah ketemu di hybrid. Nah, gue bilang di komen itu, gue komen mau sebenarnya tuh drone atau tools lah, gue bicara toolsnya itu adalah kamera, drone, handphone, dan sejenisnya itu adalah tools lah intinya. Dan untuk orangnya itu adalah fotografernya, sama-sama menghasilkan sebuah gambar, ya kan? Sama halnya kayak drone itu kan tools, walaupun lu nggak megang drone-nya langsung gitu, tapi lu pakai remote, but at least lu mengatur semuanya itu di remote, dan lu melihat apa yang terlihat si drone itu sebagai perwakilannya lah kasarnya, gitu, mewakili lu untuk ke atas melalui sini, dan semua yang diciptakan itu kan ya berdasarkan nilai kamera, shutter, aperture, ISO. Yang dimana fotografi itu kan ya melukis dengan cahaya kan, basicnya kan seperti itu. Gitu. Kalau dibilang bukan fotografi, terus apa? Pornografi. Gue nggak expect buat keluar kata-kata begitu juga sih. Kenapa? Gue kalau ngundang orang ke sini, kenapa ya? Kayaknya ada tendensi tuh punya karakter. Sekarang gue tanya sama lo, kalau misalnya itu bukan fotografi itu berarti apa? Itu simulator. Simulator tujuannya itu apa? Lu pernah main simulator? Kan gitu emang argumennya kan gitu. Iya, maksud gue. Ini kan lu. Iya, ini gua. Gue tanya lu. Iya, ini gua. Lu pernah main simulator nggak? Pernah, puyeng tapi gua. Terus simulator itu buat moto apa buat apa? Buat latihan sih. Latihan apa? Latihan terbang gua sih waktu itu simulator. Terus ada hasil fotonya nggak? Iya, nggak ada. Ya, terus? Ya, ini cerita fiksi. Iya. Ya karena kan waktu gini, kalau bicara simulator, gue waktu zaman belajar main drone FPV pun gue dimulai dengan simulator. Iya. Dan itu sama sekali jauh dengan nilai fotografi. Iyalah. Nggak ada fotografinya sama sekali, pure simulator. Gitu. Nah tapi kalau misalnya output yang dihasilkan drone DJI, dan intinya gini lah, kalau lu memang pernah main drone FPV dengan lu main drone aerial, lu akan tahu kenapa simulator di drone FPV itu sangat berpengaruh. Iya. Ya kan? Karena fungsinya beda. Kalau ini untuk foto, dia lebih steady. Dan lu angkat, diemin di atas, lu tinggal ngatur. Concern lu tuh buat moto. Iya. Ngerti nggak? Settingan apa segala macam lu lihat di situ. Feel-nya sama. Cuma bedanya dia di sini. Kalau kamera kan begini. Iya. Ini begini. Bedanya itu Bedanya doang. gitu. Gitu loh. Tapi lu pernah moto dari helikopter gitu? Enggak.
Nanya doang. Nggak sanggup Pak. naik Oh. helikopter. Ya, berarti kan belum valid. Iya deh. Iya. Iyain aja dah gitu mulu ya. Bukan. Dia. Mana Sekarang ya gue yakin lah lu kalau dulu pernah lu foto pakai helikopter, lu pasti nggak bisa menggunakan lensa lebar. Lu harus pakai lensa-lensa medium sampai zoom. Iya sih. Kan ada baling-balingnya. Ada baling-baling, terus ada apa tuh kakinya helikopter. Iya. Berasa tuh waktu gua mau terjun payung kan. Ya, gitu kan. Bergaya aja dulu bergaya. Iya. Ya itu kita sedikit riding the wave aja lah. Karena sebenarnya kan hal yang nggak penting kan. Oh ya, disclaimer lu, ini pendapat pribadi ya guys? Iya, ini pendapat pribadi dan ini penting gak penting juga sih sebenarnya buat dibahas sih. Gue ngeliat yang gini-gini. Cuma kadang kepo aja, kok yang begini-begini yang rame kan? Ya sebenarnya masih make sense-nya gini loh, karena kan di landscape itu kadang kita butuh perspektif yang agak berbeda juga. Betul. Makanya kan drone itu salah satu senjata lah kalau buat gue juga, buat ngasilin buat ngeliat perspektif yang agak berbeda. Kalau kita lihat dari ground sama di atas itu kan jelas beda. Contoh kayak tadi foto yang lu bahas itu, kalau dari bawah itu nggak sebagus itu. Iya. Lu nggak bisa ngeliat leading line-nya, jalanan itu ke ujungnya gunung gitu kan. Betul. Nah, berarti kan waktu di lokasi itu juga kan gue ngelihatnya, wah kalau gue ngeliat dari atas kayaknya lebih bagus gitu. Akhirnya gue ya terbangin. Dan memang biasanya kalau yang pernah nerbangin drone pasti relate lah. Begitu terbang tuh ya gambar beda Pasti banget. beda Kan? gitu loh. Karena kita terbiasa dengan perspektif ya kita eye level. Begitu dari atas ya Jelas. sesuatu yang sangat berbeda. Biar gampang sinkronnya. Enggak kan gampang sekarang, tinggal sinkron. Oh iya juga. Kan orang zaman dulu gua. Iya sih. Nikon dipakai buat podcast? Enggak limit gini enggak? Enggak sih. Enggak ya? Emang pernah pakai? Nggak tahu maksudnya. Di landscape kan. Kita pasti nggak pernah overheat ya sama gua pakai sih. Lu kan pakai tempat dingin. Terus ya udah sedikit sih sebenarnya udah lumayan seru gitu ya pembahasannya. Tapi gue ada pengen nanya sedikit juga seputar Mini 5 Pro bagus nggak? Mini 5 Pro. Mini 4 kali. Mini 5 Terlatih gue belum dia. pakai. Mau ngejebak gue. Terlatih. Ini yang gue yang oneng apa dia yang oneng ya? Katanya pakai one in sensor bener? Hah? Mini 5 Pro. Nanya apaan sih lu? Mini 5 Pro. Katanya mau keluar juga tuh yang kameranya nempel gini di sini DJI. Gue nggak tahu. Nyampe. Lu kan drone. Mini Kan gua 5 Pro lah lu lebih tahu. Kalau Mini ini 5 Pro juga gue belum dapat infonya sih. Gitu. Karena biasanya kalau dari DJI itu gue juga nggak pernah cari tahu ya apa yang akan keluar gitu. Tiba-tiba kadang dari pihak mereka tuh suka ada yang kontak gue ngasih tahu kan ini ada bulan ini ada ini gitu kan. Jadi kita kirimin barang buat tes trial, buat demo atau buat bikin video atau Nah, Mini 5 Pro belum. belum. Mini 5 biasa berarti. Belum. 5. Pokoknya berhubungan dengan 5 itu belum. Soalnya aneh kalau rumornya kan dia sensor 1 inch. Sedangkan sensor 1 inch kan yang kemarin dipakai juga di R3S kan. Betul. Jadi kalau upgrade kayak ya tapi oke sih karena lebih enteng buat dibawa kan. Ya mungkin karena pembedanya kan kalau seri-seri mini itu kan dia bisa vertikal kan. Emang ya? Iya ya. Oh iya bisa gini ya. Kemarin Sedangkan kan, untuk R enggak sekarang, ya? R3S enggak ya? Terus sekarang yang bisa vertikal Mavic. di sensor gede kan Mavic 4. Mavic 4. Makanya harganya terlalu overpriced. Iya 50 buset. Ya, beberapa kali kan. Gue pinjem dong. Gue minta nggak dikasih pinjem. Masa? Iya pinjem punya lu aja deh. Lu nggak pakai kan? Tapi ada tatonya. Iya nggak apa-apa. Gue juga banyak yang ada tatonya di sini. Ini nanti dah diatur. Nah boleh. DJI. Tit. Seolah-olah gue nyebut nama. Padahal gue juga nggak tahu gue mau mention siapa ya. Si apa? Atau si sebut semuanya. Cuma ya gue gila udah lama tuh gue belum nyobain. Sama ini juga Osmo Pocket 3 juga. Gue belum
Osmo Pocket 3 apa? Osmo 360. 360. Lu udah nyoba? Kan bukan divisi gue, Pak. Nggak dapet juga ya? Enggak. Gue pengen nyoba, sebel banget gue. Kayak udah minta nih. Terus toko juga nggak ada yang berani mau gue beli duluan. Gue sih terang-terangan aja di sini. Gue suka, gue beli duluan deh gitu. Ntar gue review. Cuma kayaknya tokonya disangsi nanti. AdSense lu berapa sih dapetnya? AdSense. Iya. Kecil gue. Kok bisa beli-beli mulu ya? Terus pertanyaan nextnya, pertanyaan yang ini berkaitan sama campaign gue. Tadi kan gue bikin lomba kan. Nih biar nyambung dikit. Lu kalau dikasih 25 juta buat upgrade gear apapun, lu mau beli apa? Upgrade. Ya terserah. Atau dari nol, misalkan lu belum punya kamera, cocoknya beli apa? Atau kalau ya dalam kondisi sekarang lu mau beli apa kalau 25 juta? Terserah lu mau framingnya yang mana? Ini gue kasih 2 versi ya. Kalau gue belum punya kamera, ya gue beli kamera dong. Jelas kameranya yang sesuai dengan jalur fotografi gue ya, ke landscape gitu kan. Ya untuk harga segitu yang kompeten, memiliki dana marketing yang cukup, jelas kadang nggak bisa dapat kamera baru, dapetnya kamera second, cuman at least kamera zaman now. Ya adalah merek pip gitu ya. Gitu. Terus kalau misalnya gue udah punya kamera 25 juta, ya gue buat jalan-jalannya aja, Pak. Buat cost traveling. Oh, budget untuk traveling. Karena itu yang boncos terus tuh ya. Iya. Karena kan kameranya udah punya, lensanya udah punya, tripodnya udah punya. Nggak mungkin lu ada kayak barang yang lu belum tercapai gitu harga 25. Kayaknya enggak sih ya kalau 25 ya. Kalau level lu sih kayaknya enggak sih. Ya kan? Orang lu drone-nya banyak, tatoan juga. 5 juta. Apa yang mau di-upgrade? Ya paling perentelan-perentelan kebutuhan vlog kayak mic atau apapun itu. Ya lu kan nggak nge-vlog juga. Lu nge-vlog? Enggak kan? Ya, kalau lagi hunting doang ngomong. Iya, tapi action cam lu udah cukup banget. Osmo 5 Pro kan pakai? Enggak. Action 5 Pro. GoPro. Enggak, lu udah upgrade, gue tahu orang GoPro lu gelap, vlog lu gelap. Kita di Bangkok dia masih pakai GoPro ya? Masih. Iya, gelap. Win, gimana Win? Ini nih gelap dia. Iya. Oke, tapi ya paling itu dulu aja. Seru, obrolannya seru. Ini sangat insightful. Oh, satu lah, gue pengen nanya buat jadi bahan pembahasan gue next. Lu pakai laptop apa, Pak? Kenapa lu nanya laptop? Enggak, ini buat pembahasan gue di masa depan. Pakai MacBook? Ada 2 sih. Masalahnya. Ya, apa? Ada 2 tuh gimana? Ya satu MacBook, satu Windows. Apa bedanya dari 2 fungsi itu? Ya, lu tahu ya kalau Mac device itu kadang terbatas hardware. Jadi yang lebih affordable buat ke hardware itu gue lebih prefernya di Windows. Untuk lebih affordable, betul. Iya. Yang lebih long term lah. Tapi untuk preview, correction warna itu di Oh, poinnya MacBook memang lebih kuat di situ. Iya. Apple device lagi. Apple device. Ya. Buat preview. Ya, insight baru. Karena kalau gue kan suka bahas, gue kan lagi banyak bahas MacBook, Apple gitu-gitu. Orang bilangnya buat gengsi. Lu buat gengsi pakai MacBook? Enggak ya? Gak pernah gue keluarin juga MacBook gue. Iya, kalau gue nggak pernah keluarin kan buat gue bahas video. Iya, intinya ya itulah semua gue rasa sih semua device itu punya plus minus ya. Sebenarnya ada fungsinya lah gitu ya. Dan memang ada beberapa argumen kayak misalkan kalau orang yang main 3D itu kan nggak mungkin pakai MacBook tuh nggak banyak lah opsi 3D. Takutnya nanti jadinya kayak all for one itu kan. Betul, ya nggak usah buat 3D, lu buat bikin coding AI arsitek aja juga Lebih code Windows. lebih code Windows. Tapi banyak coder di Starbucks. Zaman gue SMK gitu ya, kalau ke Starbucks tuh banyak coder. Coder apa? Nyari wifi. Ya nggak tahu, pokoknya gaya begitu. Tapi gua baunya ROG. Cuma ROG gue pas nyala rusuh kan di meja panjang Starbucks tuh. Ya tapi itulah sedikit buat ini aja, nanti gua klip-klip buat di masa depan gua pembahasan MacBook. Karena bentar lagi kan mulai momentum Apple lagi kan, Iya, betul. September gitu. Oke, paling itu aja. Thank you banget Mas Adit sudah meluangkan waktu untuk datang. Sukses terus. Sama-sama. Sukses terus juga buat #Medoi. #media.